Kemudian transaksi yang awalnya nominalnya menengah ke atas, saat ini mulai bergeser dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang tadinya 100.000 sampai 1 juta, saat ini berkembang dengan angka transaksi 10.000 juga bisa ikut bermain judi online. Sehingga ini menyebabkan penyebaran dari pelaku ataupun masyarakat yang kemudian edik terhadap judi online tersebut. Hal lain yang terjadi adalah tantangan terkait dengan pemberantasan, karena mereka memindahkan server-server yang tadinya ada di dalam negeri, kemudian bergeser ke luar negeri. Ada beberapa negara yang kemudian menjadi tempat pengendalian server mereka, Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan Tiongkok, di mana di negara tersebut memiliki regulasi yang berbeda dengan Indonesia, karena di sana dilegalkan, sebagian dilegalkan, sementara di Indonesia ini ilegal, sehingga ini juga menjadi masalah tersendiri pada saat kita melakukan pemberantasan judi online. Kemudian pola layering transaksi dengan melibatkan banyak rekening yang mereka buka dari meminjam KTP masyarakat, dibayar, dan kemudian KTP-nya dipinjam untuk membuka rekening. Dan mereka diberikan insentif, ini yang terjadi, sehingga kemudian sistemnya rekening masuk 1 hari 2 hari dicabut, rekening baru masuk lagi, buka akun, kemudian 1 hari 2 hari dicabut. Ini pola-pola yang mereka lakukan. Terkait dengan hal tersebut, beberapa waktu ini kami telah melakukan penegakan hukum terkait dengan judi online. Salah satunya yang kita proses di kasus slot 8278, kita mengungkap 2 payment gateway dengan total 10 tersangka dan aset yang kita sita 83,9 miliar. Ini saat ini terus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, menangkap pelaku pengelola rekening penampung judi online yang kita lakukan, yang dikendalikan oleh jaringan Cengkareng Kamboja. Kita amankan 8 tersangka rekening yang dikirim ke operator judol ke Kamboja selama bulan Mei 2022 sampai dengan Oktober 2024, sebanyak 4.324 rekening telah dikirim ke Kamboja dan estimasi perputarannya 21 miliar per hari. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga menangkap oknum-oknum yang terlibat terkait dengan upaya mereka untuk menjaga website judi online agar tidak diblokir. Oknum di Komdigi saat ini terus kita kembangkan. Kemarin kami menangkap ke Malaysia, tadi malam kita bawa pulang, dan saat ini sedang terus kita lakukan upaya pengembangan untuk mengarah kepada kelompok pelaku, baik dari oknum ataupun dari kelompok bandar yang saat ini sedang kita dalami. Nanti akan secara khusus akan disampaikan rilis resmi pada saat sudah lengkap oleh Polda Metro. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita juga menangkap dan mendalami influencer, mungkin ini juga menimbulkan protes, kenapa kok diamankan Gunawan Sabdor. Dari Gunawan Sabdor ini kita kembangkan, kita menangkap 2 tersangka selaku pelaku marketing pemberi gift kepada influencer tersebut. Sementara Gunawan Sabdor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan dan kemudian kita jadikan mereka duta untuk anti kampanye judi.
sebaliknya mereka juga kita manfaatkan untuk mendalami dan mengembangkan siapa orang-orang yang berada di belakang mereka. Kemudian terkait dengan tindak pidana perdagangan orang, ini juga menjadi perhatian kita karena memang ini masih terus terjadi. Di samping ini merugikan kerugian keuangan negara karena ada potensi loss terhadap devisa negara yang seharusnya masuk. Di sisi lain ini juga menjadi bagian dari upaya kita untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri, yang apabila melalui jalur ilegal tentunya ini memiliki dampak dan risiko terhadap warga negara kita, mulai mereka kemudian dilarikan untuk menjadi pelaku scammer, operator judi online, prostitusi, bahkan sampai dengan penjualan organ manusia. Tentunya ini yang ke depan terus kami perangi dengan adanya Direktorat TPO yang terbentuk. Harapan kami segera bisa kita kembangkan sampai dengan tingkat daerah, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan terjadinya TPPO. Termasuk beberapa waktu yang lalu kami mengungkap TPPO varian job yang berkodok magang, dia menjanjikan pekerjaan, namun ketika sampai di Filipina saat itu, kemudian dijadikan operator judi online. Ini juga sudah bisa kita pulangkan. Mungkin beberapa kasus yang lain nanti akan kita jelaskan terkait dengan penanganan kasus pencabulan oleh guru di Lampung. Saat ini kami terus melakukan pendalaman terkait dengan proses kasusnya, tentunya terus kita lanjutkan. Sebaliknya apabila karena juga ini menyangkut ada isu terkait dengan pelanggaran yang dilakukan anggota, kita juga melakukan pendalaman dan kita lakukan penyidikan. Terkait dengan isu kasus Ibda Rudi Soik, ini juga saat ini sudah kita ambil alih oleh Propam Mabes sesuai dengan tindak lanjut RDP Komisi 3 beberapa waktu yang lalu, dan tentunya saat ini Propam Polri sedang melakukan klarifikasi dan penelitian terhadap berkas memori banding, dan tentunya kita harapkan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Kemudian terkait dengan kasus bullying di SMA Binus, ini juga kami mendorong untuk bisa dilaksanakan restoratif justice sesuai dengan harapan dari rapat RDP pada saat tanggal 17 September. Namun memang masih terdapat hambatan karena dari pihak keluarga korban menolak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Namun demikian kami tentunya terus mendorong agar masalah ini bisa diselesaikan dengan cara restoratif justice. Kemudian terkait dengan masalah isu laporan terhadap guru honorer di Konawe Selatan yang juga ini mungkin menjadi perhatian publik, yang dilaporkan oleh orang tua murid yang kebetulan itu anggota polisi, sehingga kemudian muncul isu pro dan kontra. Kami laporkan bahwa sebenarnya sudah dilakukan 6 kali upaya mediasi oleh penyidik, namun sampai saat ini belum mencapai kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh PJ Bupati Konawe Selatan. Sebenarnya pada saat itu kemudian kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai, sehingga ini juga tentunya menjadi hal yang mempersulit kita untuk kemudian bisa diselesaikan secara restoratif justice. Namun demikian kita terus bekerja sama, salah satunya juga berkomunikasi dengan Persatuan Organisasi Guru untuk sama-sama kita mendiskusikan masalah ini.